Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam tayangan video singkat ini. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kembali Tuhan memberikan kami waktu untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Firman-Mu menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang Kristen yang memiliki pandangan bahwa dengan menjadi Kristen, maka hidup kita akan nyaman, enak, lancar, baik, sukses, tidak ada penyakit, tidak ada pergumulan, tidak ada pencobaan, dan lain sebagainya. Intinya, orang-orang yang seperti ini berpandangan, enak loh jadi orang Kristen. Saudara, saya percaya dan saya yakin bahwa kita pernah menjumpai orang seperti ini. Bahkan mungkin kita juga pernah berpandangan seperti ini. Tetapi saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, menjadi Kristen bukan berarti lantas kehidupan kita akan nyaman, baik, lancar, tidak ada penyakit, tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan dalam kehidupan kita. Mengikut Kristus, menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, bukan lantas kehidupan kita seperti jalan tol. Tidak. Kita akan tetap menghadapi berbagai macam pencobaan, kesulitan, penderitaan, tantangan di dalam kehidupan kita, yang tetap harus kita hadapi selama kita hidup di dalam dunia ini. Nah saudara, di dalam kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita tetap dapat dan bisa mengalami kesulitan, pencobaan, penderitaan di dalam dunia ini ketika kita mengikut Kristus. Tetapi kalaupun kita menghadapi semuanya itu, Tuhan memiliki jaminan dan Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan Dia memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Satu ayat yang mungkin saudara sudah hafal semuanya. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan ini kembali, saudara. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Alkitab, firman Tuhan yang kita baca ini memberitahukan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, kesulitan-kesulitan hidup, pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami selama kita hidup di dalam dunia ini adalah biasa. Adalah biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, ini satu penghiburan yang pertama. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, adalah pencobaan-pencobaan biasa yang juga dialami oleh seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini. Saudara, orang di luar Kristen, orang di luar Kristus, mereka bisa menderita, kita juga orang Kristen bisa menderita. Orang yang di luar Kristus juga bisa sakit, orang yang mengikut Kristus juga bisa sakit. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang juga dialami oleh manusia-manusia yang lain di seluruh dunia ini. Itu penghiburan yang pertama. Jadi jangan merasa kita menderita, kita sengsara sendirian. Tidak, semua orang mengalaminya. Yang kedua, kita melihat bahwa kita punya Allah yang setia. Inilah bedanya. Kita punya Allah yang setia, kita punya Tuhan yang setia, yang selalu mendampingi kita, yang selalu melindungi, menjaga, dan memelihara kita. Rasul Paulus berkata,
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Saudara, ketika orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus dicobai, mengalami penderitaan, mengalami kekuatan, jaminan Allah dikatakan di dalam ayat ini, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan manusia. Bahkan secara pribadi, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Oh saudara, ini satu kebenaran yang luar biasa. Kalau Tuhan hari ini mengizinkan saudara mengalami pencobaan, kesulitan, penderitaan, kesesakan, kesulitan dalam hidup saudara, Allah yang setia tidak membiarkan saudara dicobai melebihi kekuatan saudara. Itu jaminan yang kedua, janji yang kedua. Yang ketiga, saudara melihat di dalam ayat ini, pada waktu kita dicobai, Allah yang setia, Allah yang memelihara kita itu, bukan saja Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, tetapi juga Dia menyediakan jalan keluar bagi kita. Dia menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Nah, inilah jaminan kita, saudara. Inilah keuntungan kita menjadi pengikut Kristus. Mengikut Kristus tetap bisa menghadapi pencobaan dan kesulitan. Tetapi Allah yang setia adalah Allah yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Saudara, terkadang kita memikirkan dan kita mencari-cari cara untuk mendapatkan jalan keluar dalam persoalan kita, bukan? Tetapi tahukah saudara bahwa jalan keluar yang terbaik sesungguhnya sudah disediakan oleh Allah kepada setiap kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita menyerahkan seluruh persoalan hidup kita kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita mempercayakan apa yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, kita percayakan semuanya itu kepada Tuhan dan minta hikmat kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan memberikan jalan keluar sesuai dengan janjinya. Bahkan saudara, di dalam bagian yang terakhir ayat ini bukan hanya memberikan jalan keluar. Kalau memang kita harus menghadapi pencobaan, dikatakan di dalam ayat yang ke-13 bagian terakhir, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk menanggung setiap pencobaan yang kita alami. Wow, saudara, luar biasa sekali. Hari ini firman Tuhan jelas berbicara kepada kita. Kalau hari ini saudara merasa hidup saudara dalam kesesakan, hidup saudara dicobai, hidup saudara di dalam kesulitan, dalam pencobaan, di dalam kondisi yang terpuruk, ingatlah 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang juga dialami oleh seluruh manusia di muka bumi. Yang kedua, kita harus ingat kita punya Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan Allah yang setia itu, Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Allah yang setia itu juga yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung setiap pencobaan kesulitan yang kita hadapi. Imani firman Tuhan ini, yakini firman Tuhan ini, dan aminkan firman Tuhan ini untuk kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Engkau memberikan kepada kami satu jaminan yang luar biasa. Ketika kehidupan kami di dalam kesesakan, hidup kami di dalam menghadapi pencobaan, kesulitan, kekhawatiran, kecemasan di hari-hari ini, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah firman yang sudah kami dengar hari ini sungguh menguatkan iman kami, untuk kami menapaki hari-hari ke depan, menjalani kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah Tuhan yang setia, yang tidak membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Kami memiliki Allah yang setia, yang menyediakan jalan keluar bagi setiap kami, dan kami memperoleh kekuatan ya Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap jemaat, setiap teman-teman, saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Jikalau Engkau mendapati mereka di dalam kesulitan, di dalam kesesakan, dalam pergumulan hidup, Tuhan, kiranya Engkau menolong menyertai mereka. Engkau menolong berikan pundak yang kuat, lutut yang kuat untuk menanggung semuanya. Dan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan terus kami ingat, kami lakukan, dan kami aminkan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati, teruslah melangkah ke depan dengan satu keyakinan, kita punya Allah yang setia, Allah yang baik bagi kita. Amin.